Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama gua ya di channel Bang Ari. Nah, kali ini kita kedatangan tamu buat teman-teman semua yang nonton ya. Tapi kita dalam konten yang berbeda gitu ya. Nah, nama konten ini adalah Pilkada, yaitu politik kacamata daerah. Bagaimana kita bisa melihat para kandidat ini mempunyai ide-ide yang inovatif ya, yang kreatif dan juga bisa bermanfaat bagi orang banyak. Nah, kali ini kita sudah kedatangan tamu yaitu Pak Imam Budi Hartono. Betul ya Pak ya? Ya. Alhamdulillah. Beliau ini anggota DPRD Provinsi Jawa Barat. Kemudian kalau teman-teman mungkin yang warga Depok pernah lihat billboard di Margonda gitu ya, atau spanduk-spanduk di sekitaran Depok. Kira-kira nanti ide apa yang mau dibawakan buat kota Depok ini? Iya. Tentang permasalahan yang dihadapi oleh keluarga muda maupun keluarga miskin lah ya. Sekarang kan dengan pandemi COVID-19 ini banyak anak-anak muda yang nggak kerja lagi gara-gara COVID, tapi punya anak masih usia SD, SMP gitu ya. Mereka butuh untuk belajar lewat rumah, butuh internet gratis. Nah, kita akan buat program itu, buat internet gratis pelajar sekota Depok, baik tingkat SD, SMP maupun SMA. Kayak yang bantu-bantu di rumah saya itu sering ngeluh anaknya nggak bisa belajar gara-gara internetnya habis. Mungkin ini dialami secara menyeluruh oleh teman-teman dan masyarakat di kota Depok. Nah, dampaknya memang anak-anak muda yang sudah nikah terus kan punya anak udah sekolah, usia sekolah, akibat pandemi dikeluarkan dari kantornya gitu kan, banyak nih ya. Nah, nggak bisa beli internet, kita insya Allah akan bantu untuk program itu. Ada beberapa lokasi di Depok Pak yang secara ekonomi itu masih prasejahtera. Nah, bagaimana nih mungkin gambaran idenya Pak Imam, kayak misalnya Lionanggung misalnya. Lionanggung. Tapos agak ke sana itu ya. Ya. Kalau misalnya saya pernah baca dari laporannya Pemkot Depok tuh terkait ada beberapa kelurahan atau misalnya lokasi-lokasi yang dia secara indeks ekonominya rendah sekali. Nah, kalau menurut Pak Imam sendiri gitu ya, bagaimana melihat wilayah-wilayah tersebut dan bagaimana ketika ada wilayah tersebut pun ketika banyak permukiman-permukiman kumuh misalnya. Nah, bagaimana idenya Pak Imam nih? Ini bagian dari kampanye sebenarnya, kampanye kami yang rencana akan kita declare-kan ya. Mudah-mudahan sih nggak dicontek sama kubu sebelah. Kubu sebelah. Ya, kita punya konsep pembangunan berbasis kelurahan. Dulu kan waktu zamannya Soeharto sentralistik ya. Jadi pembangunan hanya di pusat saja. Ibu kotanya saja maju. Daerah-daerah nggak maju. Tapi setelah otonomi daerah, seluruh daerah diberikan kewenangan, maka banyak kota, kabupaten yang majunya luar biasa. Nah, ini udah hampir 20 tahun otonomi daerah. Nah, kita untuk kota Depok kita ingin turunkan. Pembangunannya tidak berbasis kota lagi. Pembangunan berbasis kelurahan. Nah, jadi pembangunan biar kelurahan 63 kelurahan di kota Depok itu bisa saling bersaing membangun kelurahannya, membangun desanya. Dengan cara apa? Ada dua. Pertama adalah kebijakan anggaran. Kita akan memberikan anggaran yang cukup untuk membangun. Yang kedua adalah memberikan tingkat partisipatif kepada masyarakat yang ingin membangun kelurahannya. Karena ada warga, ada suatu kewenangan yang harus diberikan oleh pemerintah. Nah, kalau ada warga yang ingin partisipatif dengan tidak keterikatan dengan pemerintah, kita bisa berikan. Gitu. Nanti anggarannya insya Allah, kalau sekarang sudah diberikan sekitar 2 miliar, ke depan kita akan berikan 5 miliar per kelurahan. Sehingga kelurahan benar-benar terbangun. Seluruh permasalahan cukup sampai tingkat kelurahan. Sampah selesai di kelurahan, banjir selesai ditangani kelurahan, rumah rusak, jalan rusak, rumah ibadah, kader-kader posyandu, lalu juga kader-kader PKK, lalu juga bank sampah. Mudah-mudahan pemuda Karang Taruna selesai di situ semua dengan anggaran itu. Baik. Kita berharap itu. Jadi masif, semua kelurahan terbangun secara partisipatif.